Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adama wa Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyina wal mursalin salawatullah wa salamuhum alaihim ajma'in wa ali kullin ashabi kullin wa jami khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aliin radhiyallahu an jami'ah wa ila hadrati Nabi Allah Khidir Abil Abbas wal Yabil Malkan wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wallama ila minal mukhlisin al qura'in al muhaddisin al musannifin wal mufassirin wasufiyin wa jami'i aimatil mujtahidin fiddin wa muqallidin lahum ila yaumiddin lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati mu'allif hadzal kitab wa mu'allifil kutub alitalamnaha wa alamna wa jami' mu'assis jami'atin nahdlatul ulama. Baye Khalil Mangkalan, baye Semasari, baye Wahab Hasbullah, baye Samsri wa jami' yawanihim wa munafidhum murakum fil jami'atin nahdlatul ulama ila yaumil qiyamah. Wa jami'i jami'atin atama jami'i talamitin antara binasakana khasatan man hadur fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liya abil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Iksif annal hujubah an wujuhi hadzal ma'ani hatta nadhari ala khafiyati hadzal mushkilat wa khfadna minal khata'i wa dhulami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal faqihu mongko utawi wong kang ngalim fikih wa ya faqih iku al alimu wong kang ngalim biqanuni siasati kelawan undang-undange siasah. Kronologine Imam Ghazali menyebutkan bahwa fuqaha itu sebagai ulama dunya. Kalau Anda bertanya, kata Imam Ghazali, fa in qulta lima al-haqtal fiqha bi ilmi dunya wa al-haqtal fuqaha bi ulama dunya. Kenapa Anda kategorikan fikih sebagai ilmu dunia dan fuqaha kau kategorikan, kau kumpulkan, kau golongkan sebagai ulama dunia? Jawabannya, fa'lam anna Allah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam minat turab wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin wa mimma indafik. Perlu diketahui bahwa anak Adam itu dikeluarkan pertama kali dari Nabi Adam, pertama kali dibuat dari debu, angin, air, api, 4 sifat. Debu, tanah, sifatnya selalu merendah. Angin, gampang mengkabarkan sesuatu. Tukang ngocor angin. Ada orang goreng gereh diberitakan.
orang nyembelih goreng ayam diberitakan, ada batang diberitakan, itu angin. Makanya orang yang sering membawa berita termasuk wartawan itu dulu terlalu banyak anginnya. Anu nih ramuan ini kakean angin. Terus ada kalanya api niku menghanyutkan, pendiam. Tapi begitu masuk sulit untuk diselamatkan. Itu orang-orang yang biasanya tidak ya pendiam tapi begitu marah wangil warasi. Nah niku kakean banyu klemesen niku ranone. Nek kadung marah plek wis dirayu bagaimana ora kena. Api itu gampang marah tapi gampang kadang redam. Nampak api itu kan gampang mereplek tapi begitu kena air sedikit udah hilang, sudah padam. Orang yang terlalu banyak marah tapi begitu marah ya sudah biasa lagi. Setelahnya marah itu berarti terlalu banyak api dulu itu. Lalu zuriyahnya dibuat dari saripati tanah. Gini ku ya seperti kemarin saya katakan dibuat dari kangkung, dibuat dari terong, dibuat dari lompong, yang semuanya itu sari-sari dari tanah. Yang kemudian dari tanah, sari-sari tanah itu menjadi ma'in dafik. Khuliqa min ma'in dafik, air yang memancar, air mancur. Tapi bukan mancur dafik niku. Curut-curut. Beda kalau mancur lah seluruh ngoten ta. Curut-curut niku apa bahasa Indonesia nih? Ya memancar tapi yang bukan mancur. Lah muncrat. Muncrat. Lalu dikeluarkan dari aslab geniku tulang rusuk menuju rahim. Dari rahim dikeluarkan wa minha ilat dunya. Dari dunya ilal qabri. Dari qabri ilal ardi. Ardi niku padang mahsyar. Hari diperlihatkan perbuatan kita baik atau jelek, dan goyahnya terakhir jannah atau nar. Dunia dijadikan oleh Allah sebagai perbekalan sarana untuk menuju akhirat agar supaya digunakan untuk bekal pada akhirat dengan baik. Andai kata manusia keseluruhannya menggunakan bekal dunia untuk menuju ke akhirat ini dengan sesuai haknya, dengan adil, i'ta'u kulli haqqin haqqah, enggak rakus, enggak zalim, enggak nakal, enggak korup. Langkotot al-khusumah, tidak perlu ada kekeran, tidak perlu ada pengadilan. Tapi wa ta'atulat al-fuqaha, sehingga tidak perlu para fakih-fakih yang membuat undang-undang sudah bagus semua kok, cocok semua dengan syariat. Buat apa undang-undang fikih dan kayak gunane wisan. Nah, akhirnya pondok barang yo mati. Pengajian mati ngomong sapi kabeh kok. Namun karena mereka niku menggunakannya dengan sesuai keinginan syahwatnya. Al halal ben wal haram ben. Pokok sing penting keinginannya tercapai. Sehingga terjadilah khusumah, terjadilah persengketaan karena akan mengambil haknya orang lain atau barang satu direbut dua orang atau lebih.
Bagaimana tidak, yang satu mengatakan sampai mati pun akan kuperjuangkan. Dia pun juga demikian, sing siji sampai mati pun akan kuperjuangkan. Padahal barangnya satu, barangnya sama. Akhirnya geger. Dengan geger akhirnya famassat al-hajatu ila sultanin, perlu ada pemerintahan. Ya susuhum, yang mengatur. Mulane siasah niku maknanya ngatur. Secara umum siasah itu mengatur apa saja. Mengatur binatang agar untuk digiring pada tempat pengembalaan. Mengatur binatang digiring pada dimasukkan dalam kandang. Mengatur anak supaya benih, ini semuanya siasah. Mengatur masyarakat biar menjadi rukun, bisa menjadi teratur menuju jalan yang selamat dunia akhirat, itu juga siasah. Namun siasah itu nanti ada dua. Ada siasah adilah, ada siasah zalimah. Siasah yang berkomitmen dengan syariat itu siasah yang adilah, siasah yang hanya sesuai dengan akal, tidak memperhatikan halal dan haramnya, tidak memperhatikan petunjuk dari syariat. Ini namanya siasah yang zalimah. Nah, sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa siasah di Indonesia demokrasi ini zalimah. Nah, tunggu, kalau semacam itu nanti perlu dikaji lagi. Nah, siasah yang syariah ini tugasnya faqih. Membuat undang-undang, dari yang mengetahui undang-undang, merumuskan undang-undang agar siasah ini cocok dengan syariat. Ini tugasnya faqih. Lalu karena syariat itu sistemnya, sifatnya ada yang qat'i, ada yang dzanni, ada yang absolut, ada yang perlu diinterpretasi. Karena syariat itu al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati fahimahal ulama minal kitab was sunnah nasson was timpaton, yaitu hukum-hukumnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang dipahami ulama dari Quran dan hadis, baik secara tekstual atau kontekstual. Sehingga Imam Ghazali menyebutkan kemarin fikih adalah al-furu', ilmu furu'. Furu' adalah ma dalla alai ma yufhamu minal usul la bimujabi al-fatin bal bimujabi ma'anin tunabbihuha al-ukul fatasha'a al-makna. Yang disebut dengan fikih atau ilmu furu' yaitu ilmu yang ditunjukkan oleh dasar-dasar syariat, Quran, hadis, lalu melegalkan ijma', asarus sahabat, melalui metodologi kias, sesuai dengan petunjuk akal, sesuai dengan ilat yang ditunjukkan oleh akal, bukan harus sesuai dengan petunjuk lafadznya. Enggak harus cocok dengan lafadznya, tapi cocok dengan esensinya. Contoh, kalau di dalam sholat Allah Ta'ala melarang wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun.
Arti letterleknya, jangan kau sholat ketika dalam keadaan mabuk. Silakan sholat ketika sudah sadar apa yang Anda katakan. Ini mabuk dari khamr. Namun yang ditunjukkan di sini bukan mabuknya, tapi sholat yang tidak sadar apa yang telah dilakukan sebab pikirannya gak konsentrasi. Sehingga larangan untuk sholat tanpa sadar, tanpa mengenal, tanpa memahami apa yang dikatakan. Maca Fatihah tapi pikirannya ke sawah. Baca surat tapi akal dan pikirannya malah justru ke pasar dan lain sebagainya. Ini dilarang, dikembangkan yang semacam itu. Berarti aslinya mabuk dari khamr, tapi tidak hanya mabuk dari khamr, mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk cinta, mabuk sapa wis. Yang sehingga mengakibatkan dia tidak sadar apa yang ia katakan, atau bisa dikatakan sholat refleks. Wae rukuk wae sujud wis ora roh blas. Ini dinamakan furu. Nah, sedangkan apa yang ditunjukkan oleh akal-akal manusia di dalam memahami sesuatu tentu tingkatannya enggak sama. Ada yang cerdas, ada yang tidak, ada yang diberi petunjuk, ada yang tidak. Yang sudah barang tentu hasilnya tidak sama. Kalau itu urusan pribadi, no problem. Tapi kalau sudah urusan interaktif, urusan sosial, ketika tidak sama, bagaimana biar bisa menengah-nengahi? Ini tugas fakih. Maka di sini dikatakan fal fakih wa al alim bi qanun siyasah wa tariqit tawassut. Lan ngerti tentang dalane nengah-nengahi, adil, tawassut bainal khalqi ing dalem antarane makhluk idza tanaza'u ing dalem arikalane geger to rebutan sapa khalqi oleh rebutan bi hukmi syahwat kelawan hukum syahwat. Berarti fakana mongko ana sapa al faqih iku muallimu sultan, gurune raja. Wa mursidulan kang nuduhaken sultan, nuduhaken ila tariqi siyasatil khalqi, maring carane ngatur makhluk wa dhabtihim lan melanggeri makhluk. Kenapa? Liantazima supaya dadi teratur bistiqomatim kelawan komitmene, kelawan istiqomai khalqi, komitmene makhluk, apa sing dadi intizam umuruhum perkarane makhluk fid dunya ing dalam dunya. Wis, niki tugase fikih untuk merumuskan perbedaan di antara satu manusia dengan yang lain agar supaya sama. Nah, di sini perbedaan ini pasti ada. Kalau urusan pribadi sudah jelas di dalam perbedaan harus musamahah, harus tasamuh, harus toleransi. Perbedaan di dalam sesama mazhab, sesama Islam itu ditoleransi. Silahkan Imam Syafi'i mengatakan wudu menggunakan niat, bagi Hanafi tidak ada niat, no problem kalau pribadi. Tapi ketika nanti yang hubungan interaktif, sementara di situ fikihnya berbeda. Ini bagaimana? Contoh,
kisos. Kalau ada wanita, ada seorang laki-laki, ya ada orang mukmin membunuh kepada orang kafir. Ini menurut Imam Syafi'i tidak boleh dikisos. Tapi kalau orang Islam membunuh kepada orang non-Islam membunuh kepada orang Islam harus dikisos. Kenapa? Karena Imam Syafi'i menerjemahkan di dalam dawe Allah afamang kana mu'minan kamang kana fasiko la yastawun. Ini umum, baik urusan dunia dan akhirat tidak disejajarkan antara muslim dengan non-Islam. Nah, ketika di sini akan dirumuskan oleh pemerintahan fakih yang memberi petunjuk kepada sultan, di mana masyarakatnya ada Islam, ada non-Islam, ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, mana yang digunakan? Nah, ini tugasnya fakih di dalam undang-undang. Yang nanti ketika di situ dipilih yang mukhtar, dipilih yang kondisional, yang sehingga dijadikan sebagai fikih peradaban, fikih yang berlaku di masyarakat, fikih yang cocok dengan keadaan. Ketika sudah dipilih dijadikan undang-undang, maka nanti ketika diputuskan oleh hakim berdasarkan undang-undang akan bisa menghilangkan ego antar satu dengan yang lain, yang sehingga disebut hukmul hakim yarfaul khilaf. Iki lek padha islami gur beda. Dalam masalah pernikahan Hanafi mempersilahkan tanpa wali, Imam Malik mempersilahkan tanpa saksi, Dawud Dhahiri mempersilahkan tanpa wali, tanpa saksi, Hanafi mempersilahkan dengan wali. Aku harus wali, aku Syafi'i harus wali saksi. Lalu apakah di sini boleh untuk mengamalkan sendiri-sendiri? Nah, karena ini hubungan sosial. Sebenarnya kalau tidak ada permasalahan bentrok, no problem. Nah, gak masalah lek urusan umpama gak bentrok. Warisan, cara Imam Syafi'i, ibnu ibnin iku mahjub dengan ibnin. Ati ana wong lanang, ana wong duwe anak loro. Zaid karo Umar. Zaid punya anak. Iki sing duwe anak emang A ngono ya. A duwe anak Zaid dengan Umar. Yo Zaid ya punya anak, Umar punya anak. Lalu Zaid iki mati dhisik. Mbah niku kecelakaan apa mati dhisik, duwe anak cilik-cilik. Oh, yatim. Lalu A mati. Meniki menurut Imam Syafi'i gak oleh warisan anake Zaid karena statusnya ibnin. Nah, tapi cara Hanafi dapat, yaitu wasiat wajibah. Tidak lebih dari sepertiga, tidak melebihi dari bagian bapaknya. Bahwa wasiat yang diwajibkan di sana yang dinasakh oleh bab waris itu hanya yang mendapat warisan, yang tidak mendapat warisan tetap berlaku. Kalau hal ini pas geger sing siji nggunakno Syafi'i, sing nggunakno Hanafi, bagaimana? Kalau di situ tidak sampai ke pengadilan, urusan dhewe-dhewe sak melok Syafi'i gak dikai gak apa-apa. Hanafi tok wis ora apa-apa. Tapi kalau geger ini pemerintah harus merumuskan. Dalam merumusnya ini kita gimana? Dilematis. Kalau nanti mengikuti Syafi'i katanya Hanafi gak cocok dengan syariat. Itu zalim. Masa anak yang sudah ditinggal orang tuanya, sudah anak yatim gak dapat, nanti dirumuskan cara Hanafi, Syafi'i bengok-bengok, gak sah, tetap mahjub
Karena urutannya ibnu ibnin itu setelahnya ibnin. Asobah itu dihajib dengan yang urusan aku yang menjadi tawasud, yang menjadi sarana. Wah iki. Nah, ini bagaimana yang semacam ini geger. Lah ini tugasnya fakih bagaimana jukuk di tengah-tengah. Iki jukuk di tengah-tengah ora iso. Nah, berarti harus milih yang ya wis pokoke ana cantolane yang sesuai dengan kondisional. Inilah sampai kapanpun negara tidak akan dikatakan cocok dengan syariat karena yang memandang itu gak cocok dengan pemahaman atau gak cocok dengan rumusannya yang melihat. Makanya kita harus melihat bersama-sama. Seperti halnya zina. Harus dikhat enggak? Jelas. Azani wa zaniatu fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sehingga kalau tidak dihukumi dengan zina harus dikhat. Yang satu enggak. Ketika sahabat Ma'is akan dikhat, kesakitan lari. Setelah melarikan diri dikejar oleh Al-Quju. Terus akhirnya sampai diteruskan khatnya sampai mati. Dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan hala tarokaha. Kenapa tidak dibiarkan saja? Hala tarokahu la'allahu yatub. Barangkali tobat. Yang berarti zina itu yang terpenting wis tobat wis ora oleh dikhat. Nah, lek niki melok sing niki. Nah, niki lek wong sing gak cocok wis tobat berarti terus sing penting tobat. Lalu gak perlu dirancap, gak perlu diapa. Kenapa? Karena iki hakullah, kita gak usah memperberat hakullah. Sebab di dalam hakullah itu orang disunatkan tidak mengaku salah. Mulane gak aku disunatno gak ikrar. Lek ikrar disunatno mencabut kembali. Nyabut ikrar itu kan goroh toh. Goroh itu ndak boleh. Perkara yang nggak boleh ketika boleh itu sangat bagus dilaksanakan. Malah ini saya ngarani wajib. Loh, maka dalam hal ini biar tidak ada ikrar, nah, maka tidak dilaksanakan had. Lah sing gondeli niku mau wis tetep kudu had. Jarine gak cocok karo syariat. Loh ini gak bisa dikompromikan. Belum lagi yang hubungannya dengan non-Islam. Di mana hukum yang hubungannya dengan non-Islam itu pun harus musamaha, harus toleransi. Dalam zaman Sayyidina Umar ada orang Majusi kawin dengan mahramnya. Dibiarkan. Kenapa? Karena memang agamanya dia diperbolehkan. Rasulullah melarang orang membunuh orang-orang yang sahibul sauma'ah. Orang yang ada di gereja dan lainnya. Kenapa? Memang mereka diperbolehkan selama tidak merangi kepada kita. Ditoleransi. Orang kafir kawin, corone bagaimana? Itu dilegalkan oleh Islam. Padahal cara Islam kudu saksine adil dan lain sebagainya. Lho wong kafir adil piye? Boleh, wong kafir niku gak salah. Mulane sampai goyalan kawin 10. Cara Islam kan gak boleh toh ya. Punya istri 10 terus masuk Islam. Oleh Rasulullah tidak dibuyarkan, tidak dibatalkan. Tapi malah beliau dawuh amsik arba'an wa farik sairahuna. Sisakan 4. Terserah nomor piro sak karepmu. Berarti apa yang dilakukan mereka ditoleransi. Kemudian yang cocok dengan tadayun seperti wong tadayun bisyubril khamri. Nek Bali niku biasa nek pas hari raya nyepi niku ngombe khamr. Itu diperbolehkan, ditoleransi.
nggak boleh kita nahi mungkar. Nah, warisan juga nggak sama menurut aturan mereka dan aturan Islam. Nah, ini bagaimana agar supaya hukum ini bisa di tengah-tengah antara mereka? Ora gampang nih. Maka diatur di Indonesia agar sing agama cocok dengan agama, terus ada yang secara umum. Akhirnya ada pengadilan agama, ini sing urusane hubungane Islam. Terus ada kalanya adat. Dalam pernikahan disebut dengan catatan sipil untuk orang-orang yang tidak Islam. Nah, kemudian ada lagi itu nanti yang hubungan kawin antar sesama Kristen, sesama Yahudi, itu silakan di dalam catatan sipil. Yang sesama Islam dengan cara tadi diambil tengah-tengah, ya disesuaikan dengan Islam, pengadilan agama. Warisan juga demikian. Yang Islam ya harus dihormati, berarti harus sesuai dengan pengadilan agama di Islam. Makanya ketika panjenengan geger di dalam masalah urusan warisan, lek kepingin cocok karo Islam nang pengadilan agama. Terus ada pengadilan adat, mengakomodir dari orang-orang yang tidak beragama, yang memang menurut adatnya mereka seperti itu. Karena nanti kalau disuruh kepada Islam jelas gak mau. Islam disuruh tidak bisa. Loh, makanya ada pengadilan macam-macam. Terus ada pengadilan yang nanti berdasarkan dengan persamaan hak. Persamaan hak antara satu dengan yang lain. Di dalam persamaan hak tentunya, di dalam persamaan hak ini kising nasional, pengadilan negeri kembalinya pada Mabadiul Khamsah, Pancasila. Nah, sing koyo ngeten iki untuk mengakomodir kerukunan semua. Dan Anda diperbolehkan untuk memilih di dalam pengadilan. Melok PN apa PA. Wis aku wong agama tak melok PA, silahkan. Dan masing-masing pengadilan ini punya kekuatan. Kalau sudah diputuskan dalam PA, PN tidak bisa untuk merubah. Diputuskan PN, PA gak bisa ngerubah. Lho niki lho, angele kita menerjemahkan hukum yang notabene kita kaji di dalam daulah Islamiyah, tapi di bawah dalam daulah watoniyah. Dalam daulah watoniyah ini kekuasaan tidak kepada agama, tidak kepada adat, tapi kepada penduduk. Itu kekuasaan tertinggi adalah rakyat, yang semuanya harus diakomodir rakyat. Itu tugasnya faqih. Nah, makanya orang itu tidak bisa dikatakan faqih sebelum bisa mengetahui bahwa Quran itu ada beberapa wajah, ada beberapa jalur-jalur penafsiran. Dan kemarin sudah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i mengatakan, Ilali Syafi'i mata yakunul faqih. Kapan orang itu dikatakan mata yakunul rajul faqihan? Kapan orang itu dikatakan faqih? Dikatakan aliman. Jawabnya la yakunu aliman hatta tahaqqaqa bi ilmin alimahu summa ta'arrada li summa ta'arrada li summa wa ta'arrada li sairil ulum. Orang itu tidak dikatakan alim sebelum tahqiq di dalam satu masalah,
paham dalam satu masalah kemudian dipertimbangkan dengan beberapa pengetahuan yang lain dibandingkan yang sehingga mana kekurangannya. Itu baru terus dirumuskan. Ini lo disebut dengan alim. Rancaunya di Indonesia dianggap fikih niku harus kudu cocok karo daulah Islamiyah sehingga fikih kabeh niki tatanannya tatanan daulah Islamiyah. Sehingga perlu dibawa ke daulah watoniyah. Ini banyak yang masih belum siap karena SDM-nya. Disinilah sekarang PBNU untuk memproklamirkan Islam peradaban, Islam hadharah, Islam yang cocok dengan kondisi Islam dunia, itu fikih dunia. Nah, ini ya caranya ya tetap sama dengan fikih klasik tapi tidak tekstual. Ini yang masya Allah. Nah, ya qalilul ilmi kasirul ingkar. Kasirul ilmi qalilul ingkar. Sehingga kapanpun hukum di Indonesia nggak akan pernah dikatakan benar selama orang itu tidak tabakhur fil ilmi. Pengetahuannya hanya satu model. Gini kemang, jangankan multi agama yang sudah padang jelas berbeda, multi mazhab ngono ae wis nggak siap. Dilegalkan soto dok ngono ae, wah itu kafir itu gak santri. Nah, padahal kalau kita tahu dok niku asu niku. Padahal kalau kita tahu kembalinya asu niku cara Imam Malik ya ora najis, dibeleh ya ora haram, kurmak makruh. Tapi di daerah kita sing mayoritas Syafi'i mesti muring-muring itu negara kafir, negara zalim dan senyala ini loh. Masya Allah, ini problem karena memang belum pernah zaman Kanjeng Nabi konsep negara bangsa, padahal sekarang seluruh dunia tidak ada negara yang daulah Islamiyah. Sing enek daulah watoniyah. Nah, berarti fikih peradaban ini sudah urgent, sudah mendesak. Harus kita pahami dan harus kita ketahui biar enggak selalu menyalahkan negara nyalahkan undang-undang. Lula banyak kasus iku bukan undang-undang ini, wongi sing wah wongi ini perlu dianu pancen ngian. Mosok hakimnya hakim yo jual beli hukum. Wis. Ya wis niku yo. Lha iku mosok kita nyalahkan negara ini kan yo ora to. Nah, wis niki tugasi fakih. Mulane diarani fakih wal alim bi qanuni siyasah wa tariqi tawassut niki sing angel. Yang paham dengan yang alim dengan undang-undang yang merumuskan cara kita bertawassut, cara kita mengambil jalan tengah di antara makhluk yang multi pemahaman tersebut. Piye carane? Mulane di dalam Pancasila sana aku dirumuskan dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 45 PBNU. Nah, PBNU ini undang-undang apa Pancasila Undang-Undang 45 ini mengakomodir dalam hal-hal yang sudah disepakati saja oleh agama. Yang dilarang, yang dianu itu yang disepakati oleh semua agama. Nggak bisa kita melarang mereka.
dalam hal sing menurut mereka diperbolehkan. Nah, yang disepakati oleh agama opo geniku menjaga 5 hak. Khifduddin, menjaga agama. Ini wangel. Jaga agama itu apa agama Islam apa semua agama? Wah ini. Lu lek jaga semuanya agama apakah tidak termasuk i'anah alal maksiyah? Kita melindungi agama berarti jangan agama Kristen pun juga jangan dibuyarkan, jangan disakiti. Makanya malah enek jaga gereja barang. Sehingga ini melindungi maksiat, mana ana la maksiatin karena sarikan lagu. Mulane khifduddin jaga agama. Iki agama piye ngene. Enggak ada di dalam negara niku ini melindungi agama Islam, tapi melindungi semua agama. Hanya dari semua agama niki agama sing diakomodir oleh pemerintah. Ini pun ruwet. Dulu 5 ditambah dengan Gus Dur 1 Konghucu 6. Lalu geger lagi sekarang ada agama Ahmadiyah. Karena itu itikad dan keyakinan masyarakat kita, penduduk kita. Kalau di situ dikatakan masuk dalam sekte Islam, jelas orang Islam tidak mengakui. Lalu bagaimana? Biar dilindungi, ya malah dikai agama Ahmadiyah. Iku ora enek di Quran, di ora enek agama Ahmadiyah. Lha niki lho carane. Terus ada agama kepercayaan. Darmo Gandul. Iki enek di Indonesia sebelum Islam. Masuk di Indonesia sudah ada. Kalau kita larang, lu ini akidah mereka, keyakinan mereka, memang menurut mereka itu benar. Lek biyen diarani Islam kebatinan, geniku dimasuk Islam kebatinan cara berangkat atau dimasukkan dalam Islam. Islam gak gelem, jelas itu mukhalifun lima ajma alaihi makluman bidin darurah. Lah Islam gak ngakoni, lalu bagaimana? Maksudnya kita tompes, maksudnya kita larang. Akhirnya ayo malah dilegalkan oleh Mahkamah Agung enek agama kepercayaan. Lho niki lho. Terus niki nanti akan tambah. Nah, lek kita gak setuju berarti lho wong Indo dikongkon apa? Niki lho sing angel ten Indonesia nih. Khifduddin ngoten mawon wis. Ya kalau miliknya orang Islam yang dilindungi Islam. Khifdul ilmi. Apa tuh khifduddin? Khifduddin itu termasuk khifdul akal, pendidikan. Berarti semua pendidikan dari apapun ya harus dilindungi. Dan semua agama melindungi pendidikan. Makanya ketika orang Islam sekolah di Kristen, orang Kristen harus memberikan hak guru yang mengajar agama Islam. Lah orang Kristen belajar di Islam ya harus dikasih pembantu dari Kristen yang membicarakan tentang urusan agama Kristen. Lu ngeten iki lanune. Lagi waduh tugasnya fakih. Beladi lek urung iso ngene iso rasa dadi fakih. Durung fakih. Iso fatkal qorib tok, durung fakih iso maca kitab ngoten tok. Krana niku. Nah, ditoriku tawassut bainal khalqi. Kabeh makhluk lho niku dadi akomodir ngoten lho. Masya Allah. Wadobtihim batasi diatur sama-sama. Jadi wadobti ini saling memuaskan mereka, mensetujukan mereka. Kabeh ben setuju iki piye.
Akhirnya liyantazima bistiqomatihim umurahum fid dunya, agar urusan dunia menjadi teratur. Sehingga dari sini pemerintah hanya punya hak ngurusi keamanan, ngurusi urusan dunia, ngurusi urusan hukum agama yang urusan dengan interaktif, yang hubungan sosial. Kalau urusan akidah tidak boleh, harus dikembalikan kepada masing-masing. Kalau sudah dikembalikan masing-masing dan Anda tidak mau NU dibid'ahkan, NU dikafirkan, maka juga harus siap untuk menerima akidah-akidah lain. Ngoten lho. Nah, seperti Ahmadiyah ya harus panjenengan terima. Tapi bukan berarti kita membenarkan, enggak. Kenapa? Kita tidak mau dicaci maki, kita nggak mau disalahkan. Jangan salahkan mereka. Wong sudah nggak usah disalahkan, kalau salah sudah salah sendiri. Nggak usah kau bid'ahkan, kalau bid'ah sudah bid'ah sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah ketika saling membid'ahkan. Nah, makanya di sini masih ada di dalam undang-undang kita tentang pelecehan agama, ujaran kebencian. Bagi lek diusulno dihilangi, liar nih mungkin. Ketika tidak dihilangi, kadang digunakan untuk kepentingan. Wis ini ki ya seneng niku punan wis. Karena itu wala umri demi yakti. Wala umroh nih bil fathi lan demi yakti tetepi urip ingsun, tetepi demi yakti keuripan tetepi urip. Huwa utawi fakih kumuta'alikun hubungan aidon halimana bidin, iki ana hubungane karo agama karena sebagai konon undang-undang yang bisa menjadikan masyarakat rukun dan tidak keluar dari hukum syariah. Lho niki lho sing angel. Rukun gak iso wis gak metu saka hukum syariah. Dengan catatan syariat seperti tadi. Syariat itu mengakomodir hukum selain Islam. Syariat. Sayyidina Utsman membiarkan orang kawin dengan mahram. Nah ini syariat mempersilahkan, membenarkan, bukan meridhoi, membenarkan atau menghormati orang kafir melakukan sesuai dengan akidahnya. Niki sing angel jubung. Tidak boleh keluar dari syariat. Terus syariat itu menghargai mereka. Bagaimana supaya kalau kita menghargai dianggap gak cocok karo syariat? Syariat melindungi wong kafir, jare i'anah halal. Yes, niku fakih. Mulane lek gawe nek geger gak perlu nek fakih lek ngono. Astagfirullah. Iki hubungannya karo agama. Walakin la binafsihi, tapi nek ora kelawan awak dhewe ne agama, ora langsung bersentuhan dengan agama, bal biwasitati dunya, balik kelawan sarana ngatur dunya. Dan dunya niku masraatul fa inna dunya ku masraatul akhirah. Berarti fikih niku ngatur nek dunya ben wong niku rukun, tidak saling zalim satu dengan yang lain. Dengan ukuran kezaliman yang beda-beda harus diambil jalan tengah. Ayo. Ya. Niki orang berarti kudu tawasud. Tawasud itu moderat. Moderat di antara makhluk. Nah, niki lek ora jembar pikirane, jembar pengetahuane, yo apa yo iso kene.
Wis sing gurung iso pasrah bae wis. Aku tak ngaji sulam taufik kae urusane ridho dengan kufur ya kufur ngono. Lho iki gak ridho, bukan ridho ndak, menghormati. Bukan membenarkan. Dalam rangka untuk tawasud. Nah, gue menteri mulane menteri agama terus kemarin Pak Kiai Ma'ruf Amin mengucapkan selamat apa itu hari apa itu jenenge konghucu niki kan sebagai nabi. Sebagai nabi menurut mereka nabi sinten niku anune? Saka jenenge. Ku nabi wis bene. Lho apa gak meyakini ndak? Itu karena menurut mereka ngono lho janone. Nah, waliki iku kafir selamat Natal kafir wadah wis repot ini iki. Ya sing ora kepentingan ora usah. Ora terus sing ana kepentingan bareng selamat Natal. Lah iki sing menjadi masalah ora ana hubungan apa-apa kok ini. Sing memang bersentuhan harus tawasud kepada keseluruhan diimplementasikan. Saged paham mboten? Iki lek kita gak paham dalam fikih kebangsaan ngeten ya iki gerai sini. Mari khilafah terus ae ngeten yo. Niki kabeh setiap kabupaten nang sal jatah Islam peradaban. Mboten Blitar ora paham kula teko pengurus NU. Pun. Kenapa fa inna dunya mazraatul akhirah? Walayati mulan ora sempurna apa dunya, apa adin ila bidunya. Mulane diamankan dunyane sebab gak akan sempurna urusan agama tanpa dunya. Sampan salat kangelan nek dunyane ora sekolah kangelan ngaji kalingian gak sempurna. Tapi sekarang alhamdulillah ngaji sak karepmu, salat to pirang rakaat sak karepmu. Kalau kita lihat di Palestina jan masyaallah waktu sekolah dibom ngene niku tadi kudu. Ki padha Islami ya Allah. Kalau mikir memang Imam Ghazali, jeneng Imam Ghazali, pemikirannya dan luar biasa. Ngene ae lho sik diarani sesat, diarani lek cara sing wong sing tekstual seperti wong Wahabi. Imam Ghazali niku termasuk golongane wong ahli bid'ah kan ngoten. Lho masalahnya mereka kan tekstual tok nih. Gak mau dihubungkan dengan dikontekstualisasikan dengan negara bangsa barang. Ya hukum ya ngene iku dasare wa mayakum ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun lek ngene. Nah, tapi gak memahami sing ma anzalai sing di. Yo ayat niki lah niki lho. Nah, terus ayat niku padahal di dalam sini dikatakan ma fuhima minal usur la bimujabi alfat bal bimujabi manin. Nah, niki sing angel. Berarti butuh kecerdasan. Mulane diarani fikih kebangsaan, fikih hadharah, fikih peradaban adalah fikih kecerdasan. Nek cara anune ngarani ngoten. Dadi fikih cerdas. Mergo apa? Dari teks bisa beraneka ragam macam. Ngoten. Tapi lek sampean kaya ditek akimi salat ali zikri terus digawe gawe kontekstual ngono ae salate rusak kabeh wisan ya. Malah takrabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu matakulun. Ya rusak kabeh. Tapi ya pokoke enek sing eling titik ngene kan ya wis sah krana sing diwajibna iku sing penting mahyutlaku alaihil ismu. Pokoknya yang penting khatir waktu takbiratul ihram mari Allahu Akbar terus bar ya wis lah. Pokoknya yang penting waktu iki konsentrasi.
Berarti niku salate dunya tok. Ora tembus nang akhirat. Niku cocok karo fikih tok niku wau. Tapi gak iso tembus nang akhirat. Tembusin nang akhirat perlu anwarul qulub wa asraru wa ikhlasuha wa asraruha. Butuhe iku. Lah sirine apa israr sarane? Sirine ya kudu paham karo apa sing ngomong nang jenenge zikir kok. Lek zikir karo lali jenenge ndelem. Berarti kita setiap hari niku delemeng ora salat. Lah ngene dikai mafuhima minal usul niku mawon pun didalami kutha ya wis. Terus mafuhima minal usul apa rukuk iku? Apa sujud niku? Maksudmu sujud niku lek gur nelane bathuk ngono tok ta ini. Ungkapan rasa tawadhu. Belas kita enggak krasa wis Allahu Akbar Allah Akbar melani sampai telak-telak kaya nutul manuk nutul galeng. Makanya sholat bertahun-tahun rasa tawadhu ndak pernah masuk di dalam hati. Mergo apa? Sirine rukuk ora roh, sirine sujud ora roh. Karena apa? Belajari tekstual sing penting carane rukuk piye, carane sujud piye. Itu dunya. Iki sing diarani fikih dunya ini iki ngeten iki. Mulane karo Imam Ghazali dikritiki entek-entekan fikih ngoten niku mergone iki ora ngritiki fikih Imam Ghazali sangat mengagumi wong dia fuqaha. Ngritiki wong-wong sing gur nyocokno sembarang karo fikih salat ya wis sah. Ngoten lho sing diseneni karo Imam Ghazali sing iku ngoten lho. Wis. Mulani wal mulku wadin. Wal mulku tawi kerajaan wadinulan agama, kerajaan pemerintahan. Pemerintah dan agama berarti ulama dan umaro. Iku tahu aman. Saudara atau kembaran luru. Gak iso pisah. Adi ulama dan umaro gak bisa pisah. Sinfani idza saluha saluhan nas kulluh wa idza fasada fasadan nas kulluh. Al ulama wal umara. Kalau ini bagus kabeh, wah dunya apik kabeh. Tapi wis ini kene menclek. Ulama ndukung pemerintah mergo diwenehi duit. Nah, sehingga apapun halal. Les rusak kabeh niku punan. Wes niku sing anu sing marakno rusak gak sinkron. Makanya di dalam sama-sama tahu aman, sama-sama apa itu saudara kembar, tapi ada kode etik, ada tugas. Jangan dibalik. Dalam urusan agama, ulama yang punya otoriter, jangan dibalik. Nah, ini sing marahaken dengan ini dibalik ulama harus diam. Hal itu sudah terjadi pada konsep khilafah. Imam Malik dipenjara sampai dipukulin. Kenapa dan mengapa bisa seperti itu? Sebab pemerintah memperbolehkan nikah dengan paksa. Tolak dengan paksa itu tolak dengan paksa itu sah, sedangkan Imam Malik suruh melegalkan tetap tidak mau. Beliau tetap mengatakan sholat aku tolak dengan mustakroh, laisa la mustakrohin tolakun fadorabu fisiyat, dipukul. Tapi walam yatruk riwayat al hadis. Lho niku. Nah, niki kalau sampai niku terus agama pemerintah punya keinginan agama dipaksakan. Tidak cocok karo ulama. Mempunyai ideologi bahwa Quran itu hadis. Imam Ahmad dianjurkan untuk mengatakan Quran hadis. Gak mau, kebui. Kata mela ulama iku sopo. Waduh angele meneh. Nah, ini
ulama niku sapa? Sementara di Indonesia idza utlika ulama niku MUI. Pak Suri ngoten niki. Nah, mulane kiai-kiai kabeh niku kalah karo MUI. Jarene kiai yang formal, padahal ndak ada itu kan yo padha karo LSM ngoten mawon arune. Repot teng ngrikian. Tapi ini yo sampean gak ngalami iki bingung menggoleki gak enek MUI. Terus harus mengikuti ulama-ulama sing di bingung pemerintah Yuan. Melo NU mereka ngamuk. Melo selain NU ngamuk. Akhirnya diakomodir sing cocok karo kabeh. Akhirnya majelis ulama, cuman tidak mewakili sing repot niku pokoknya dijemput sing penting sing ACC karo pemerintah. Kalau memang itu betul-betul perwakilan dan itu membawa misi dari kelompok bagus, tapi insya Allah gak iso selesai. Segini kira sing bagaimana kode etiknya? Fadinu mongko utawi agama iku aslun dasar. Harus kita dahulukan. Wasultan utawi sultan iku harisun kang mageri kang jaga. Wama utawi apa ae termasuk bangunan la asla kang ora enek dasare ora enek pandemene iku maujud lau ketimak famahdum hancur. Gak enek pandemen semuanya guling. Tapi nek pandemene tok, gak enek tembok, gak enek dindinge ya ora dadi bangunan. Berarti itu namanya pembukaan sekaligus penutup. Sekaligus penutupan. Wama utawi bangunan la harisa kang ora ana sing jaga kemujud gak enek temboke. Lau ketima ya fadhoiun sia-sia ya biar pandemen tok ya wis ngono ae. Doe. Walayatimu lan ora sempurna apa al mulku kerajaan pemerintahan wadabtu lan pengaturan ila bisultan. Aturan apapun lek ora ditetapno pemerintah ora bakal bisa. Jadi jajal lampu merah gak dikai karo pemerintah gak ditilang ya wis gak enek bedai. Mulane ya iki dikek CCTV kan enek sultane niki akhire wedi karo sultan wedi karo tilang akhire ya taat. La wa tariqud dabti utawi carane melanggeri carane ngreksa dabti niku ngreksa. Fi aslil hukumati ing dalem memberi keputusan persengketaan, memutuskan hukum. Bagaimana caranya memutuskan hukum ketika persengketaan nguniku? Iku bil fikhi dan atur kelawan wa tariqud dabti fi fasil khusumah iku bil fikhi kelawan fakih. Niki mulai saiki pun wis dawa jan Jan anune patese dawa tasik nggih pun ya Allah. Nggih, kula nggih mboten mata apa-apa, nggih jenengan malih dadi awan ngono lho mliyanane. Lek sik dawa gak nutut nggih lek kurang sithik kajengen gak masalah nih. Lek sik dawa ya wis kama annasyasatal khalqi bisaltanah laisa fi ilmid din fi darajatil ula ila akhirih wallahu a'lam bisawab. Lek wonten sing ditangletaken mawon monggo. Nek didakwaken mesti panjenengan kan mboten ridho mergane waktune wis las.
Monggo lek enek sing tekokno. Nggih. Yang kedua itu harus mengoreksikan mengatakan hal-hal yang menuju ke akal. Jadi Hanafi maksudnya terus pundi? Cara mazhab Hanafi terus pundi sing jelas? Fikih. Ngerti asal? Oh, sangkane dumadi. Oh, nggih, ngatur. Nah, niku namung berbicara soal macam-macam siasah, model-model siasah. Makanya enggak usah kula sebutaken secara detail. Sing terpenting siasah yaitu mengatur manusia menuju jalan yang selamat. Winti dominas ila tariqin mustaqim, pada jalan yang lurus, jalan yang disepakati sehingga tidak ada geger nu mustaqim. Tapi sing nyelametno dunya akhirat niku tok sing secara sing syariat. Lalu siasah niku krana siasah niku ngatur macam-macam niki macam-macam maseme dan carane macam-macam kian. Tidak terfokus dalam satu kasus, balik sing terpenting cocok karo syariat. Nah, yang dimaksud cocok karo syariat ini bagaimana? Lek kudu cocok karo wahyu. Niki sahabat-sahabat akan keliru kabeh. Bagaimana tidak? Pemerintahan sistem Sayyidina Umar sudah beda dengan Sayyidina Kanjeng Nabi. Beda dengan Abu Bakar. Dalam Abu Bakar sistem khilafah. Politiknya, siasahnya itu khilafah. Pengganti. Dalam Sayyidina Umar imaroh. Karena pemimpinan yang di Sayyidina Umar itu perwakilan. Gini ku kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kebijaksanaan perwakilan dalam perwakilan. Nah, di situ mengangkat DPR atau MPR niki gak cocok karo Indonesia. Karena lek DPR niku sing dipilih mewakili partai, parpol, lek MPR gabungan harus ditambah karo DPD pengen daerah didadekno MPR. Nek kono pokok sing penting ngutus 6 orang untuk musyawar. Nah, terus zaman Sayyidina Utsman beda maneh. Nah, zaman Sayyidina Ali beda lagi. Iki sistem. Makanya khilafah itu sistem. Nah, tidak harus cocok Islam atau tidak, sistem khilafah itu sing terpenting pimpinan satu orang yang menguasai urusan dunia akhirat. Niku jenenge khilafah, imamah, imaroh. Nah, menurut mereka masih eksis ya silakan. Tapi di Indonesia ya tidak bisa kalau merubah di Indonesia, mereka bukan milik dia. Nah, jenengan ngarani, sing penting bagaimana caranya, manusia akan bagaimana, pergi kemana. Niku ya bagian siasah. Siasah wong lunga ya ngoten apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan di jalan, terus karo ketemu kendaraan ini bagaimana, termasuk siasah wong tuwek, le kuwi lek arep nyabrang ten ana mobil ya. Lek kate nyabrang entenono kendaraan, ojo nyabrang dhisik. Maksudnya niku kendaraane ben liwat. Iku ya siasah. Akhirnya anake gak sida sekolah. Mantuk.
Lah napa lek gak sida? Lah kula entosi jare wonten kendaraan. Lah terus sing wau lek nyapa kon ngenteni kendaraan. Pengaturane bener sing diatur culun. Lah niki ya memahami ngoten niku nggih kathah. Mulane akhire sir lek milik negara akhire ya lek milik negara. Entek alas. Ngene niku lho culun kan. Nggih niku nggih saged niku sanes definisi siasah. Bagian dari siasah. Ya termasuk panjenengan ngatur anak ya ora kudu ngono to ya. Ana sing siasahe di sekolahno di ngajakno dhisik. Enek sekolah tapi karo ngaji. Wis macem-macem. Terus enek wis sakniki krana SD gak laku-laku. Akhirnya bagaimana ben laku saiki sekolah sak ngajine. Lha ngono lho nek. Kenapa lek ngono kan ya sedo laku tapi akhirnya TPK ya wongi pindah jenenge wis sekolah di TPK SD wis ana ngajine ya malih gak nang TPK tekan TPK lah bagi sing kepengin guru jadi guru TPK wah iki entekan murid akhirnya ge mbayari guru entek. Lah iki piye ngono lha mulane kudu tariqut tawassut bainal khalqi niku fakih niku tugase. Gak gampang balik ini ku sing tariqut tawassut bainal khalqi ini gak gampang angel ya lek wong loro ngono tok wong sak jagat ae sing tengah-tengah niki piye ngoten lho niki tugase Nahdlatul Ulama tasamuh tawassut moderat lek di pidatokno kan gampang. Ideologinya tasamu tawassut kan gampang toh nuni. Tapi praktekno tawassut niku lho waduh. Kudu alim teman-teman. Ngoten. Nggih pun. Wonten malih? Nggih. Di khotir niku lek mboten wonten hubungan teng mriki. Khotir niku asline dari ilahi. Aku khotir pertama kali ilahi niku ketika kongkon lakoni keapian. Lek mboten direspon akhirnya dadi ganti malaki, gak direspon dadi malaku apa akli, lek gak direspon dadi nafsani, lek nafsani dadi syaitani. Lah sing penting das pundi panjenengan ojo mikir sing sak liyane pangeran. Nah, dipikiren sing ojo mikir sing sak liyane pangeran. Wis konsentrasine bagaimana biar khotir itu tidak masuk ya panjenengan istigholah. Istigholah apa? Kita itu di hadapan Allah. Munajat di hadapan Allah. Matur niku berarti panjenengan nih kaya dikongkon maca kitab di ngarepe guru katanya mikir macam-macam kan yo ora wani to. Niku. Berarti dipahami apa yang kita baca terus merasalah kita di hadapannya kemudian kita harus ada takzim kepadanya. Namun yo tidak semudah seperti yang saya katakan ini mergo apa? Kok gampang temen mengatakan seperti halnya kita di hadapannya. Niki lek ora dijelasno seperti halnya kita di hadapannya iso dadi musyrik. Akhir pangeran dihadap di ngarep. Ayo angel maneh lho kudu ngaji. Harus tahu Gusti Allah niku ora di ngarep, ora di mburi, ora gandeng, ora pisah. Golek seperti hadapan di hadapannya itu kita selalu mulane tauhid dimulai dhisik sangka tauhidul af'al mawon. Mengko ben munggah dhewe, ojo langsung tauhidul zat. Kuwi dadi sampel niku mungkin. Di dalam
syariat ya kita sing penting lama budak ilallah dhisik, ora usah lama maksuda, ora usah lama maujud. Mengko munggah dhewe lek diparingi karo Gusti Allah. Dadi lama maujuda iku lama buta sing penting aku ibadah nglakoni perintah, aku diperintahno salat ngene, diperintahno ngaji ngene, diperintahno maca ngene, maknane ngene wis niku mawon nanti suwe-suwe iso mlakukan kono. Krana salat niku gak iso asale panjenengan gak hadir terus waktu salat hadir mboten saged. Ketika dhek niku khusyuk di dalam salat mesti di luar salat ya khusyuk, mulane kudu di selain salat pun akan menjadi akhlak. Lah piye carane ben ora teko, Pak? Khotir-khotir niku, khotir-khotir semuanya itu berdasarkan informasi sangka mata, sangka telinga, sangka mulut, sangka rasa, rasa sangka raba. Makane jogon 5 niku insyaallah akan mengurangi khotir. Lah 5 niku napa mulane didhawuhna la yablughul abdu ayyakuna muttaqiyan hatta yada'a mala ba'sa bi hadaron mimma bihi ba sun. Apa perkara sing gak bahayakan tapi sing marakno bahaya? Moto jogon, telinga dijogo, tutuk dijogo, ati dijogo. Wah, terus yang paling akhir weteng. Wong mangan wareg ni marakno mikir-mikir kaya ojo wareg. Niku diantarane. Nah, niku komplit niku ditanune hubungane teng mriko. Lah iki piye khotir-khotiri? Biar tidak ada khotir, jogon sing marakno mlebune khotir. Khotir niku mergo sampean roh, nek gak roh gak mungkin dadi khotir. Mulane urane kepingin karo midodari mergo ora tau ketok. Nah, gur sepenginen karo anu tangga karo anu mergo napa ketok nguwasno. Ora ning wasno ngrungok. Nah niku lho permasalahan niku sing dikongkon nyumpeti ngoten. Lah nek ten Qur'ane kan kulil mukminina yaghuddu min absarihim, ora terus wong liya kok nutupi ora. Tapi awake merem. Maksudnya merem aja jelalak. Ora terus merem mlaku merem ya. Nggih. Sampun nggih. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa lidayya. Amin. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.